Halo seluruh, balik lagi dengan Bad Review. Saya di sini akan melanjutkan cerita tentang anime Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi, di mana anime ini menceritakan tentang pahlawan pemulih yang ingin melakukan pembalasan dendam kepada pahlawan lainnya di kehidupan sebelumnya. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi ya cuk. Yo langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Kearga melihat ingatan Blade, yang dimana Not ingin melakukan operasi pencarian dan perusakan dalam 3 hari. Terlihat Blade berbaring di atas panggung. Tak berselang lama, Blade pun terbangun. Saat Blade ingin berdiri, ternyata dirinya tidak bisa karena kakinya sudah dilumpuhkan oleh Kearga. Saat ingin mengambil pedang Ragnarok, terlihat Kearga membuka tirai yang sudah ada 3 seorang laki-laki yang terpengaruh obat yang dibuat oleh Kearga sehingga merasa kelaparan. Kearga juga menambahkan afrosidak sehingga mempunyai nafsu yang menggebu-gebu. Jiwa psikopat Kearga pun terlihat, yang hanya melihat di tempat duduk sambil melihat Blade yang tidak berdaya serta memohon kepada Kearga. Kearga memberikan kesepakatan kepada Blade, jika dirinya bisa memuaskan ketiga laki-laki tanpa dimakan, Blade akan bebas. Terlihat ketiga laki-laki mulai beraksi. Ketika melihat laki-laki tersebut, Blade pun membiarkan mereka untuk menyentuhnya, serta menyuruhnya untuk menikmati serabi lempitnya. Lagi-lagi jiwa psikopat Kearga muncul. Terlihat Kearga tertawa serta dengan santainya lihat penampilan Blade sambil memakan daging dan tak lupa meminum anggur merah yang sudah disiapkannya. Saat melihat Blade yang sudah digenjot, Kearga terlihat mengubah penampilannya menjadi Flare, yang dimana Flare merupakan perempuan yang dipuja-puja oleh Blade. Blade yang sudah tak berdaya akhirnya harus meregang nyawanya. Terlihat pedang Ragnarok berubah menjadi kristal. Seketika Kearga pergi serta membawa kristal tersebut. Kini balas dendam Kearga sudah terkabulkan, sehingga tinggal pahlawan senjata balet. Kearga berambisi akan menundukkan balet dengan cara yang paling rendah untuk membunuhnya. Scan berpindah, terlihat Kearga datang di toko makhluk sihir yang menjualkan obatnya. Ramuan Kearga sangat laku, sehingga ramuannya habis dan ingin mengambil ramuan lagi. Saat berbicara dengan Karman, tiba-tiba Kearga kaget saat Hawkeye sudah berada di belakangnya. Terlihat Kearga tidak menyadari kedatangan Hawkeye. Saat ingin membeli ramuannya, terlihat Hawkeye menyanjung Kearga yang sudah membuat ramuannya, serta mengajak Kearga untuk bergabung dengannya. Hawkeye juga mengatakan bahwa Kearga bukan cuma ahli kimia saja, tetapi juga pandai memata-matai. Seketika Kearga langsung mengambil kuda-kuda setelah merasakan niat yang tak baik. Terlihat Hawkeye mengagumi Kearga dan langsung memperkenalkan dirinya, serta mengajak Kearga untuk bergabung. Tetapi tak perlu banyak waktu, Kearga langsung menolaknya. Kemudian Hawkeye juga menanyakan alasan Kearga yang telah mengamati dari kejauhan saat pasukan kerajaan datang. Kearga pun dengan menjawab dirinya merupakan ahli kimia yang harus berhati-hati saat pasukan masuk ke kota. Terlihat Hawkeye memperingatkan Kearga agar tidak melakukan pergerakan yang mencurigakan. Setelah memberikan peringatan, Hawkeye membeli 1 kotak ramuan dan langsung pergi. Terlihat Setsuna ketakutan dan merinding saat melihat Hawkeye yang merupakan orang yang kuat. Seketika Kearga menanyakan kepada Setsuna siapakah yang lebih kuat. Seketika Setsuna menjawab kalau soal kekuatan fisik Kearga yang lebih kuat. Kearga pun juga menyadari bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Hawkeye.
Halangan terbesar Kearga pun untuk mencapai Norn, Kearga harus mengalahkan Hokeye, merupakan pekerjaan yang sulit. Malam pun datang. Terlihat Kearga sedang memperhatikan batu permata yang dia dapat. Sambil memikirkan tentang Hokeye yang sangat berbahaya, terlihat Kearga sangat waspada terhadap Hokeye yang memiliki mata tajam yang selalu waspada terhadap gerakan sekecil apapun, serta mempunyai refleks yang cepat dengan memanfaatkan penglihatannya. Kearga membutuhkan tangan dewa untuk mengalahkannya. Seketika Kearga memegang batu permata tersebut. Terdengar suara keluar dari batu permata. Kearga pun mulai membuat perjanjian dengan batu permata tersebut, bahwa Kearga meminta senjata kehancuran dan keabadian. Akhirnya batu permata pun langsung berubah menjadi senjata yang diinginkan oleh Kearga. Terlihat Kearga sangat senang, dirinya kini menjadi pahlawan sejati. Saking senangnya Kearga langsung mengajak Freya dan Setsuna untuk bercocok tanam. Lagi dan lagi Ivy pun merana kembali. Scan berpindah. Norn menanyakan keberadaan pendekar pedang, tetapi keberadaan Blade tidak diketahui. Meski tidak ada Blade, Norn pun melanjutkan rencananya. Terlihat banyak penduduk berkumpul di pusat kota. Terlihat Norn berdiri di atas panggung dan memulai pidatonya. Ternyata Norn memprovokasi manusia untuk membenci makhluk sihir. Dengan adanya orang dari Norn, terlihat para penduduk mulai terprovokasi. Di balik kerumunan para penduduk terlihat orang menerobos barisan para prajurit. Dengan mudahnya Hokeye melumpuhkannya. Seketika Norn mengatakan bahwa makhluk sihir telah mengendalikan manusia, bahkan dikira telah dicuci otaknya. Dan akhirnya pembantaian pun telah dilakukan. Terlihat rencana Norn berjalan lancar. Mengatasnamakan kerajaan Gyoral, Norn akan memusnahkan makhluk sihir serta menjadikan Branica sebagai wilayah manusia. Terlihat para penduduk dihabisi tanpa pandang bulu. Kearga yang melihat dari penginapannya sangat kesal. Saat melihat situasi, Kearga kaget saat melihat Karman berada di dekat para prajurit. Dan akhirnya Karman pun harus meregang nyawanya. Terlihat Kearga sangat marah saat melihat Karman yang merupakan teman pertamanya sudah mati. Kearga yang sangat kesal, dirinya ingin melakukan balas dendam. Pertarungan Kearga melawan prajurit pun dimulai. Terlihat Kearga mengeluarkan senjata sucinya. Kearga yang terkena serangan seketika lukanya sembuh dalam sekejap. Kearga pun juga mulai menyerang para prajurit. Demi membalaskan dendam penduduk desa dan Karman, Kearga pun mulai beraksi. Kearga juga ingin menyelamatkan Branica dari keputusasaan. Terlihat Kearga mulai membunuh para prajurit satu persatu. Banyak mayat para penduduk tergeletak. Terlihat Norn menyaksikan di kediaman feodal. Ternyata rencana Norn untuk membuat feodal menyerahkan diri. Terlihat Norn ingin memanfaatkan feodal, bahkan ingin menggantikan dengan kandidat yang lainnya. Dengan pembantaian di kota Branica, akan membuat feodal yang membela makhluk iblis akan dimusnahkan bersama keturunannya. Saat membicarakan Branica, datanglah seorang prajurit yang melaporkan situasi, bahwa ada seorang pria bersenjata muncul dan membinasakan para prajurit. Seketika Norn menyuruh untuk menurunkan prajurit bantuan. Saat Norn menyuruh prajuritnya, terdengar suara flare dari sebuah proyeksi. Saat Flare berbicara dan memperkenalkan diri, akhirnya film pun berakhir. Pembalasan dendam Kearu pun terus berlanjut dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa ya guys, like,
comment, and subscribe.